Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai memahami user flow pada UX design. User flow adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu task. Contohnya, task yang dimaksud seperti, misalkan, pada suatu aplikasi online food delivery, customer ingin melakukan pemesanan makanan. Di sini, customer akan memilih menu makanan, lalu memilih restoran yang diinginkan, kemudian memilih menu makanan yang diinginkan, dan mengisi detail pesanan, dan yang terakhir akan melakukan pesanan dari makanan tersebut. Contoh melakukan pesanan pada online food delivery tersebut adalah task yang dimaksud pada pengertian user flow yang telah disebutkan sebelumnya. Mengapa sih perusahaan harus mengetahui user flow? Nah, perusahaan mengetahui user flow pada aplikasi atau produk yang mereka miliki jika perusahaan ingin yang pertama, membuat user interface yang intuitif dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan navigasi pada platform sehingga waktu pengguna tidak terbuang mencari navigasi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu yang kedua, mengevaluasi user interface yang sudah ada. Evaluasi ini dilakukan untuk produk yang sudah digunakan. User flow akan membantu untuk menentukan fungsi dan section mana yang perlu ditingkatkan atau tidak. Selain itu, evaluasi ini juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi mengapa pengguna berhenti pada proses atau titik tertentu ketika menggunakan suatu platform atau aplikasi. Dan yang terakhir, memperkenalkan produk ke klien atau kolega. Nah, user flow yang dirancang akan mempermudah dalam mengkomunikasikan flow dari suatu platform atau aplikasi ke klien atau kolega tentang bagaimana user interface yang telah dirancang itu berjalan. Terdapat beberapa jenis user flow yang dapat digunakan untuk membuat user flow. Yang pertama ada task flow. Task flow paling baik digunakan ketika task flow yang akan diselesaikan oleh pengguna menggunakan cara yang sama. Task flow umumnya hanya menampilkan satu path. Lalu yang kedua ada wireflows. Wireflows ini adalah kombinasi antara wireframes dan flowchart. Wireflows tepat saat digunakan pada aplikasi berbasis mobile. Dan yang terakhir, ada user flow. Nah, user flow ini berfokus pada bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan produk. User flow menekankan pada pernyataan bahwa setiap pengguna mungkin saja tidak melakukan flow yang sama pada setiap task. Jadi, dapat disimpulkan pada user flow terdapat banyak skenario yang akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, ada tips dalam membuat user flow. Nah, yang pertama ada competitive analysis. Nah, competitive analysis ini dapat dilakukan oleh seorang UX atau UX designer ketika ingin merancang user flow dari aplikasi tertentu. Jika UI atau UX designer ini ingin melakukan atau merancang aplikasi untuk aplikasi musik, maka di sini dapat melihat aplikasi sejenis sebagai pembanding dari aplikasi yang ingin dirancang. Untuk mengetahui bagaimana user flow pada aplikasi tersebut membuat pengguna akan merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, ada user flow panjang versus user flow pendek. Saat memulai pembuatan user flow, jangan berfokus membuat user flow yang pendek atau panjang untuk setiap prosesnya. Tetapi, UI atau UX designer harus memahami user flow mana yang membutuhkan waktu lebih singkat. Kemudian dapat memutuskan user flow mana yang akan digunakan untuk perancangan user interface ini. Pada aplikasi Apple Music, terdapat 5 halaman utama, yaitu Library, For You, Browse, Radio, dan Search, yang dapat dilihat oleh pengguna. Jadi, pada aplikasi Apple Music ini akan terdapat 5 user flow utama. Namun, perlu diperhatikan, seorang UI atau UX designer perlu memiliki beberapa skenario berbeda karena bisa saja setiap user akan melakukan proses navigasi di Apple Music secara berbeda-beda. Berikut adalah user flow ketika pengguna ingin melakukan pencarian lagu pada aplikasi Apple Music. Pertama,
Pengguna akan membuka aplikasi Apple Music dan aplikasi Apple Music akan menampilkan halaman seperti ini. Selanjutnya, ketika pengguna ingin memilih lagu berdasarkan judul lagu atau artis, maka pengguna dapat memilih bagian search pada bagian bawah aplikasi. Dan aplikasi akan menampilkan halaman seperti ini. Pengguna dapat mencari lagu dengan menggunakan keyword berdasarkan judul lagu atau artis pada bagian search. Dan setelah melakukan pengetikan berdasarkan judul lagu atau nama artis dan album, seperti ini, maka pengguna dapat memilih atau menekan tombol cari. Nah, yang terakhir, pengguna dapat melihat hasil dari judul lagu atau artis yang dipilih, dan kemudian pengguna dapat memutar lagu dari hasil pencarian.